Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Berau Televisi. Fokus Berita Daerah kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi diantaranya pemberian remisi oleh Bupati Berau. Pemirsa, informasi tadi akan menjadi topik utama Berita Daerah kali ini. Bersama saya Meisya, berikut berita selengkapnya. Berawan masuk WOT 100 List Bridges. Pemantapan Festival Berawan, angka mengikut sertakan camat berprestasi pada event tahunan ini. Hal tersebut semata-mata demi kenyamanan dan keindahan pasar. Tim lomba Bertepatan Hari Proklamasi Republik Indonesia ke-68, sebanyak 170 orang mendapat remisi. Pemberian remisi tersebut diberikan dengan penyerahan SK Menteri Hukum dan HAM oleh Bupati Berau. Pemberian remisi tersebut disampaikan Bupati Berau dalam apel yang digelar halaman rutan dengan penyerahan secara simbolis surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Bupati Berau. Pemberian remisi masyarakat dihadiri Ketua DPRD, anggota Dewan Wakil Bupati, seluruh unsur musyawarah, pimpinan daerah, asisten, kepala SKPD, dan undangan lain. Syarat-syarat tersebut diantaranya berkelakuan baik, memenuhi syarat dan telah menjalani tahanan lebih dari 6 bulan dan tidak memenuhi syarat PP 99 tahun 2012. Di antara napi yang mendapat pengurangan masa tahanan diantaranya napi ilegal logging, korupsi, dan beberapa kasus lain. Bupati Berau saat membacakan sambutan Menteri Menkumham Amir Syamsuddin mengajak dan menghimbau kepada para narapidana yang mendapat remisi untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sehingganya dapat diterima di masyarakat. Untuk menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Peran aktif dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai yang baik serta bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat pembinaan bagi narapidana dan anak narapidana atau anak didik pemasyarakatan dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan manakala terjamin kondisi keamanan, ketertiban di lapas itu sendiri. Pada kenyataannya pembinaan lapas bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Lebih lanjut, bagi para narapidana yang diberikan remisi bebas dapat berperan aktif di masyarakat dan dapat hidup secara wajar. Tingkatkan pengawasan untuk mengurangi kehidupan penyimpangan dan beredarnya narkoba dalam hutan atau lapas. Untuk itu kami memerintahkan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan untuk memperkuat integritas, komitmen, konsisten dalam melaksanakan tugas. Kami akan menindak tegas kepada petugas yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam hal peredaran narkoba. Tantangan pemasyarakatan di masa depan akan semakin kompleks dan beragam. Tingginya tingkat hunian di lapas dan rutan, keterbatasan kualitas dan kualitas sumber daya manusia, terbatasnya sarana prasarana serta anggaran yang minim akan sangat berpengaruh terhadap proses pemasyarakatan. Proses pelayanan pemasyarakatan dan kehidupan di dalam lapas, baik antar penghuni, antar petugas maupun petugas penghuni, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kesalahpahaman dan sebagainya. Namun hal yang tersebut jangan dijadikan alasan untuk terjadinya penyimpangan dan penurunan kualitas pelayanan. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Perpustakaan Umum Kabupaten Berau kembali menerima bantuan dari Perpustakaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Pemirsa, bantuan tersebut berupa 10 rak buku, 15.900 buku, dan 4 unit komputer. Keberadaan perpustakaan sangat penting dalam mencerdaskan anak bangsa, sehingga perpustakaan pun harus diaktifkan di seluruh tingkatan kelompok masyarakat. Berhubungan dengan hal itu, tepatnya hari Rabu, tim Liputan Berau TV menjumpai perpustakaan umum yang dimana suasananya sepi kecuali pada saat waktu menjelang buka puasa, khususnya di bulan Ramadan.
Bukan berarti kurangnya minat membaca buku, namun hal ini dikarenakan kebanyakan orang-orang khususnya masyarakat di Kabupaten Berau sedang dalam menikmati suasana liburan panjang. Perpustakaan yang tepatnya berada di Jalan Milono merupakan perpustakaan induk yang dibangun di Kabupaten Berau. Namun di sisi lain perpustakaan tersebut masih kekurangan berbagai fasilitas seperti lampu, AC, dan sebagainya. Dikatakan kepala perpustakaan ini dibangun untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Perpustakaan juga mengadakan program perpustakaan keliling untuk mengunjungi sekolah-sekolah di Kabupaten Berau dengan menggunakan mobil pintar. Itu ada bantuan dari provinsi kemarin untuk tahun 2013 bahwa ada bantuan dari provinsi, itu ada beberapa item yang dibantu, terutama 15.600 eksemplar. Itu sudah jadi, tinggal dipajang tapi harus dimasukkan ke diolah, dibantu di perpustakaan dengan beberapa seperangkat program IT yang akan didata entry ke dalam program MyCivisis. Nah, selain buku juga dibantu dengan 4 unit komputer yang berupa program itu data entry untuk jumlah koleksi buku yang 15.000 dengan berapa judulnya kurang lebih berapa ya, sebentar. Harapan kedepannya agar sarana koleksi buku lebih lengkap, agar minat baca pengunjung lebih puas dan fasilitas lain seperti penambahan lampu sebanyak 30.000 dan AC yang dibutuhkan agar cepat terpasang, agar para pengunjung tidak merasa gerah dan panas saat membaca di perpustakaan tersebut. Harapan lain juga dikatakannya agar ke depan kegiatan ini tetap berjalan dan meningkat sebagaimana bantuan 15.000 buku dari provinsi pokoknya dan jumlah sistem digital koleksinya di itu perpustakaan ini eksemplarnya itu akan dilaksanakan. 15.600 ditambah berapa perangkat itu dalam programnya itu bagaimana cara mereka untuk pengembalian buku dengan peminjaman itu sudah dimasukkan dalam program. Jadi mereka tidak menggunakan dengan catatan manual tapi mereka langsung dengan program itu peminjaman mereka berapa jumlah yang dipinjam dengan data di sana bagaimana mereka mengembalikan itu sudah terkapar di sana apa buku yang sudah dikembalikannya berapa yang belum berapa jadi sudah terdeteksi di sana. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, tiang lampu hias yang ada di sepanjang Jalan Ahmad Yani kini tinggal pondasi saja. Begitu juga dengan sejumlah tiang lampu di Jalan Haji Isa 3 yang ada patah. Meski pihak kantor kebersihan, pertamanan, dan pencegahan kebakaran sudah mengeksekusi tiang-tiang lampu tersebut di samping kantor dan pihak kebersihan sering memperbaikinya, namun tiang-tiang lampu tersebut tidak bertahan lama. Dari pantauan tim Liputan Berau TV di sejumlah lokasi seperti Jalan Ahmad Yani atau tepian Segah, tiang-tiang lampu hias yang terpasang kini tidak tampak lagi seperti dulu dan hanya tinggal bekas pondasinya saja. Diduga kondisi itu akibat kurang bagusnya konstruksi bahan tiang lampu dari besi yang sangat rapuh. Tiang lampu dengan lampu-lampu hiasnya yang mempercantik pelabuhan ini justru saat ini dilepas. Apakah diperbaiki ataupun kenapa? Nah, ini saya penasaran, ingin tahu bagaimana dan di mana tiang-tiang lampu ini berada. Hal serupa juga terjadi di Jalan Haji Isa 3. Lampu hias yang ada sebagian sudah rapuh dan bahkan ada yang sudah patah. Padahal beberapa bulan yang lalu jenis lampu penerangannya diganti dengan lampu LED. Jika dilihat dari bentuk dan keindahannya memang berbeda dengan yang ada di Jalan Protokol Jalan APT Pranoto. Namun khusus yang dipasang di sepanjang Jalan Haji Isa sering kali tidak bertahan lama. Kondisi ini tentunya cukup membahayakan masyarakat, terutama pengguna jalan. Dan hal ini menurut beberapa masyarakat perlu perhatian serius dari pihak terkait untuk selalu mengontrolnya. Petugas kantor pertamanan mengharapkan kepada semua lapisan masyarakat agar bisa sama-sama menjaga supaya lampu hias yang terpasang bisa berfungsi baik. Selain itu tetap waspada dan kondisi itu saat ini terus menjadi perhatian pihak terkait. Namun kembali lagi kemampuan pihaknya melakukan pengawasan terbatas. Dan dinas terkait sudah mengupayakan hal itu terutama perawatan dan penggantian dengan konstruksi yang lebih kokoh dan jangka panjang.
Ini pemirsa, ini kita lihat barangnya memang utuh ya, utuh dari ujung bawah sampai ujung atas. Cuma kepalanya mungkin udah berserakan, sedangkan ini udah mulai terkelupas. Ternyata sepertinya ini barang ini kayaknya udah ada yang berminat. Seperti contohnya ini adalah salah satu cor-coran kayak timbal yang mungkin kalau dijual kiloan sangat laku. Jadi sepertinya memang begitu. Dari hasil punya selidik mungkin dari cor-coran timbal ini bisa dijual atau diambil oleh tangan-tangan jahil. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Persiapan pasukan pengibar bendera Pusaka Berau yang akan bertugas pada peringatan HUT RI ke-68 di Lapangan Pemuda Tanjung Redep pada 17 Agustus mendatang semakin matang. Bahkan pada hari ini pasukan pengibar bendera sudah melakukan gladi bersih dan masuk karantina pada sore hari di salah satu hotel di Tanjung Redep. Persiapan Paskibraka di Kabupaten Berau yang akan bertugas mengibarkan bendera merah putih di Lapangan Pemuda Tanjung Redep pada hari Sabtu mendatang sudah diintensifkan. Persiapan Paskibraka di Kabupaten Berau yang akan bertugas mengibarkan bendera merah putih di Lapangan Pemuda Tanjung Redep pada hari Sabtu mendatang sudah diintensifkan latihannya yang dimulai sejak bulan puasa lalu. Paskibraka ini sudah mulai melakukan gladi kotor dan pada Kamis pagi mereka melakukan gladi bersih. Dan sore harinya seluruh paskibraka akan dikarantina di salah satu hotel di Tanjung Redep. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pelatih Paskibraka Berau, dijumpai tim liputan Brau Televisi di Lapangan Pemuda pada saat latihan berlangsung. Dipimpin oleh Inspektur Upacara. Tim Paskibraka yang terdiri dari para pelajar SMA dan SMK terpilih se-Kabupaten Berau bersama dengan jajaran dari pasukan artileri Medan Tarik Buritkang Labanan dan Polres Berau ini akan dikarantinakan mulai Kamis sore. Mereka yang tergabung dalam tim Paskibraka Berau sebelumnya telah dipusatkan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, yang dilanjutkan dengan latihan dan teori di dalam ruangan hingga latihan gerakan. Saat ini memasuki gladi bersih, tim sudah menetapkan siapa yang masuk tim inti dan kini anggota Paskibraka sudah dilatih dengan sangat intensif. Dikatakan oleh para pelatih selama tim melakukan gladi bersih, tidak ada kendala dari anggota Paskibraka, meski latihan yang dilakukan saat suasana puasa yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa Brau Televisi. Ya pemirsa, kembali saya hadir menjumpai Anda. Pemirsa, bisa dilihat sekarang saya sedang berada di lapangan Gor Pemuda. Nah, di sini sedang diadakannya kegiatan gladi kotor menjelang detik-detik proklamasi 2013. Ya, bisa dilihat pemirsa. Kegiatan ini dilakukan sejak 9 pagi tadi dan dihadiri oleh pasukan polisi Pamong Praja, Kodim, para pasukan Paskibraka, pemadam kebakaran. Nah, untuk sementara ini kegiatan berlangsung dengan baik, meskipun ada hambatan-hambatan seperti protokol tadi yang bacanya kurang bagus ataupun masih menyendat-nyendat, tapi bisa dilihat kegiatan ini berjalan baik untuk saat ini. Ya, diharapkan di hari hanya nanti kegiatan ini berlangsung sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan dengan lancar. Bersama saya Windar Fitriarini dan juru kameramen Catur Indra Laksmana Putra melaporkan.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Fokus Berita Daerah kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Meisya Ruslina pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.